Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Mas Bro semuanya, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Khususnya nikmat sehat dan barokah panjang umur untuk kita semuanya, Mas Bro. Dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya juga diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang berguna, rezeki yang bermanfaat bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro semuanya, mungkin kita masih mengingat bahwa masa jabatan Bapak SBY, Mas Bro semuanya. Bapak SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun. Tapi Bapak SBY banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang mangkrak, sangat banyak sekali. Seperti contoh jalan, jembatan, dan terutama yang menjadi heboh selama ini adalah pembangunan hambalang yang mangkrak dan kata Pak Amin Rais. Ini Bapak SBY selama menjabat 10 tahun, Mas Bro, meninggalkan bangkai, meninggalkan jejak yang sangat jelek buat negara Republik Indonesia ini, Mas Bro. Khususnya bangunan-bangunan yang sangat banyak sekali yang ditinggalkan mangkrak. Tapi Mas Bro, Bapak Jokowi tidak banyak kata, Bapak Jokowi tidak banyak bicara. Bangunan-bangunan yang mangkrak tinggalan Bapak SBY semua diselesaikan, semua dirampungkan dengan tangan dingin oleh Bapak Jokowi, Mas Bro. Tapi si Ade Arif justru membolak-balikan kata, justru membolak-balikan fakta, Mas. Ini tujuannya untuk menjatuhkan martabat dan harga diri Bapak Jokowi, Mas. Karena mungkin dari Partai Biru ini ada kepentingan yang terselubung, Mas. Seperti contoh RE2. Jadi seandainya Bapak Jokowi dijatuhkan harkat dan martabatnya oleh Ade Arif, mungkin dikirain masyarakat itu percaya ke Partai Demokrat. Mungkin harapan si Ade Arif, Mas. Tapi kita rakyat semua sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah pintar rakyat. Kita nggak mungkin gampang ditipu dengan membolak-balikan kata. Kita mungkin tidak ditipu dengan retorika bahasa. Tidak mungkin, Mas Bro. Kita menilai adalah kenyataan yang ada sekarang. Sudah diselesaikan semuanya oleh Bapak Jokowi, sang legendaris kita, Mas Bro. Makanya ya Mas Bro, kita lihat puluhan bangunan yang mangkrak tinggalan periode Bapak SBY, Mas Bro. Ayo, let's go. Sejak saya jadi gubernur di sini sudah saya pertanyakan, karena banyak tiang di sini yang sudah hitam-hitam tapi nggak ada pengerjaan apa-apa. Ternyata tadi saya tanyakan memang sudah 20 tahun baiknya, harusnya sudah berjalan. Dan saya mau tahu nih ada apa nggak jalan-jalan ini. Kita lihat yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang orang diberi konsesi tidak dikerjakan.
dan didiamkan. Tol Bojimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ini sepanjang 54 km. Sudah pernah di groundbreaking itu 4 kali. Supaya tahu aja. Pernah di groundbreaking 4 kali. Tapi berhenti. Ini sudah dimulai 97 sampai sekarang ya 1 meter pun belum dapat. Ini ada jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil, udah kita ambil lagi. Ini kita akan pergi nanti ke tempat-tempat yang sudah lama proyek itu berhenti. Becak Kayu itu ya sama, itu 96 juga sama. Ini kan Becak Kayu, B-nya Bekasi, Cawang, Kampung, Melayu. Ya, harapan nanti menjadi solusi dari kemacetan yang ada di sini, karena memang di daerah macet. Ini kebutuhan yang harus diselesaikan dan harus selesai. Paling tidak sudah diambil alih dulu. Ambil alih. Kita berikan swasta, ya. Tapi kalau nggak cepat dikerjakan, ambil alih. Karena kita butuh, masyarakat butuh. Ini adalah kemacetan yang kalau pernah ngerasain, yang Bogor, Sukabumi, macet. Ini diperlukan. Memang problem yang banyak yang lalu adalah pembebasan lahan yang banyak di situ. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 2 2012 ini menjadi sebuah payung hukum untuk kecepatan bekerja di lapangan. Yang paling penting satu, kalau ada gugatan ya, ini untuk kepentingan jutaan orang. Nggak bisa kita dikalahkan hanya kepentingan 1-2 orang. Nggak. Tuh. Ya. Yang kedua, proyek ini harus jalan. Banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Tapi inilah kondisinya yang ingin saya lihat. Ini habis berapa ratus miliar, kemudian keadaannya seperti ini. Ini ada di 34 titik. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan dia sangat besar sekali. Ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan, karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya. Mangkraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY. Jadi jangan sampai uang 2,5 triliun milik rakyat ini kemudian hanya menjadi candi Hambalang. Kalau proyek Hambalang itu terhenti, jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY. Ketika SBY disebut sebagai Bapak Mangkrak Nasional, Halo Bapak SBY. Bapak SBY nonton TV nggak? Ini soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apa. persoalan proyek mangkrak sangatlah lekat dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bukan hanya meninggalkan hutang yang sangat besar, namun dari fakta lapangan, kita mengetahui bahwa selama 10 tahun berkuasa, SBY telah meninggalkan begitu banyak prasasti sejarah berupa proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat dan juga negara.
Salah satu yang paling diingat dan tak pernah habis menjadi buah bibir masyarakat Indonesia, yakni proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, atau yang biasa disebut dengan proyek Mangkrak Hambalang, di mana proyek ini digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga bertaraf internasional. Namun belum genap 1 tahun pembangunannya, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun ini terpaksa harus dihentikan karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Pendidikan dan Olahraga era SBY sendiri, yakni Andi Malarangeng, sejumlah elit partai, hingga yang sedang ramai dibicarakan, yakni keterlibatan putra bungsu SBY, Edi Baskoro atau Ibas, dalam proyek Hambalang yang tidak tersentuh hukum. Ada juga uang itu yang diserahkan di Kempenski, $450.000 ke Mas Ibas. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Parahnya lagi, kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang dimarkup hingga 514 miliar rupiah. Tak hanya merugikan negara, proyek Hambalang yang dicanangkan oleh SBY ini disebut-sebut sebagai awal mula kejatuhan Partai Demokrat. Hal tersebut diungkapkan oleh kubu kontra kepemimpinan AHY, yang tak lain ialah kubu KLB Deli Serdang. Namun di sisi lain, mereka memberi dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang mengambil sikap untuk melanjutkan pembangunan proyek Mangkrak Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Mangkraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY, dan kita mengharapkan Pak Jokowi menyelesaikan pembangunan yang mangkrak itu. Karena ini tanggung jawab rakyat dan juga tanggung jawab Partai Demokrat. Diketahui, Presiden Jokowi memang telah memutuskan untuk meneruskan proyek Hambalang, di mana rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Kami segera menyusun desain besar tentang olahraga nasional dengan kerjasama sama-sama stakeholder lainnya. Nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita. Bukan cuma Hambalang yang memiliki nasib menjadi proyek mangkrak peninggalan SBY, Jokowi juga dipusingkan dengan banyaknya proyek-proyek yang belum selesai digarap. Bahkan, proyek tersebut hampir bertahun-tahun tak ada penyelesaiannya, seperti salah satunya pembangunan proyek listrikan yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Dugaan kerugian ini muncul dari temuan BPKP alias Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal tersebut kemudian dilaporkan oleh Mensesnek Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Jokowi yang saat itu baru menjabat 2 tahun dengan puluhan proyek yang kala itu sedang berjalan dan sudah banyak yang rampung. Agar tidak lanjut dari temuan BPKP ini tidak menjadi masalah kemudian hari. Karena ada 12 yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali. Kemudian ada 22 yang bisa dilanjutkan tetapi memerlukan dana tambahan. Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang pasti tidak bisa dilanjutkan sehingga mendapatkan potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun rupiah. Karena itu angkanya triliunan, itu saya kira itu udah urusan di KPK, Tapi kita juga ingin mencarikan solusi agar tidak semua harus berhenti, udah 8 tahun, enggak. Kalau ada yang bisa dilanjutkan dengan skema-skema yang menurut aturan hukumnya bisa, ya akan dilanjutkan. Tapi kalau enggak, ya saya sampaikan, jangan sampai nanti misalnya terkena masalah. Proyek-proyek yang sedianya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat banyak justru diembat berjamaah, berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Uang negara dihambur-hamburkan seenak jidat mereka tanpa hasil yang nyata. Yang lebih gilanya lagi, Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan melaporkan adanya temuan beberapa proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah sejak tahun 2011. Di mana sebagian besar proyek tersebut adalah jalan tol dan pembangunan jalur kereta api. Proyek Mangkrak Hambalang, kelistrikan, jalan tol, jalur kereta api adalah sebagian kecil dari banyak proyek-proyek era SBY yang tak selesai dan sampai di tujuannya. Belum lagi warisan hutang sebanyak 2.700 triliun rupiah. Namun Presiden Jokowi dengan semangatnya terus berjuang untuk meneruskan yang terbengkalai, membangkitkan yang telah mati agar dapat dinikmati rakyat.
Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Walaupun SBY sering menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam penyimpangan proyek Hambalang dan terus melempar masalah tersebut kepada Presiden Jokowi, namun tak bisa dipungkiri bahwa proyek-proyek mangkrak tersebut terjadi selama dirinya menjadi RI 1. Memang waktu itu ada masalah hukum, tetapi tidak dilanjutkannya pembangunan Hambalang itu tentu menjadi hak dan kewenangan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Akibat dari perbuatannya tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Yusuf Leonard Tenuk, sampai menyebut SBY Bapak Mangkrak Indonesia. Pantaskah julukan demikian dikalungkan kepada Presiden ke-6 Indonesia? Yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Seperti pembangunan infrastruktur periode Pak SBY ke Bapak Jokowi. Kira-kira apa saja ya proyek infrastruktur mangkrak SBY yang rampung di era Jokowi? Dilansir CNBC Indonesia, proyek strategis nasional era Pak Jokowi. Tercatat terdapat 201 pembangunan infrastruktur dengan 10 program yang telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih 4.809,7 triliun rupiah. Ya, proyek dan program yang dijalankan terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari jalan tol, bandara, pengembangan teknologi produksi, peningkatan penyediaan pangan, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan wilayah Sabang sampai Merauke. Indonesia sebagai negara keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, memiliki arus lalu lintas yang cukup padat, menjadi alasan kenapa perlu membangun jalan tol. Sebelum Pak Jokowi menjabat, jalan tol yang dimiliki Indonesia sepanjang 780 km telah mencapai 1.900 km. Jumlah yang sangat signifikan, bukan? Dilansir investor, pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan Jokowi berfokus pada infrastruktur jalan tol dapat saling terkoneksi, salah satunya Trans Jawa. Infrastruktur Trans Jawa terdiri beberapa jalan tol yang dihubungkan dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa sepanjang 626,75 km. Pembangunan Trans Jawa sendiri mulai dibangun sejak tahun 1996 yang tidak dapat dirampungkan sampai era SBY berakhir. Salah satu proyek mangkrak SBY pada pembangunan jalan tol Pemalang Semarang dan Cimanggis Cibitung ditargetkan dapat rampung pada tahun 2022 ini, yang memakan biaya sebesar 910 triliun rupiah. Walaupun begitu, proyek ruas tol sempat terhenti dikarenakan COVID-19 dan juga adanya masalah lahan yang digunakan, akhirnya dapat diatasi. Selanjutnya, pembangunan Jembatan Merah Putih. Pemberian nama jembatan berlokasi Ambon karena pernah terjadi perselisihan antar dua kelompok, sehingga diberikan nama Merah Putih dengan harapan dapat menciptakan perdamaian dan kesatuan. Proyek infrastruktur Jembatan Merah Putih dibangun agar dapat menghubungkan Maluku Utara dan Selatan, sehingga waktu perjalanan dapat diminimalisir dan menumbuhkan perekonomian di antara kedua wilayah. Proyek infrastruktur yang mulai dikerjakan sejak periode kedua era Bapak SBY, tepatnya 11 Juli tahun 2011, dapat berhasil dirampungkan di tahun 2016. Di mana pada jembatan menggunakan sistem beruji kabel. Pembangunan Jembatan Merah Putih sempat memiliki beberapa kendala, seperti cuaca yang berdampak pada terlambatnya bahan material terkirim dan terjadinya gempa bumi di Ambon tahun 2015. Untuk membangun jembatan sepanjang 1.140 meter dengan lebar 22 meter membutuhkan anggaran sebesar 779,2 miliar rupiah. Wisma Atlet Hambalang, proyek infrastruktur. Selama bertahun-tahun, ibarat punya resep rendang, tapi masaknya nggak pernah mulai. Terus ketika ada orang yang jadi masak dan hasilnya enak, yang bikin resep protes. Itu resep gue yang bikin. Iya bang, resep Elo. Tapi rendangnya Jokowi yang masak. Elo cuma nulis doang. Proyek-proyek seperti Tol Cipali, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Cimanggis Cibitung.
Desari, Kertajati, Patimban, LRT, MRT, kereta cepat. Tol Balikpapan Samarinda. Itu semua bukan sekadar rencana lama. Itu proyek mangkrak yang butuh keberanian politik, kebijakan terobosan, dan eksekusi besar untuk benar-benar selesai. Dan keberanian itu adanya di Jokowi, bukan di timeline para pembencinya. Kalau kritik itu makanan, kritik pembenci Jokowi, kebanyakan teh pahit tanpa gula. Kalau kita bedah cara kritik pembenci Jokowi, patternnya jelas. 1. Kritik tanpa data. Biasanya cuma pakai kata-kata katanya, kayaknya, menurut sumber yang tidak mau disebutkan, atau kata tetangga sebelah. Kalau ditanya datanya mana, langsung ngegas. 2. Kritik berdasarkan benci, bukan logika. Apapun dilakukan pemerintah salah. Bangun proyek salah, nggak bangun salah. Selesai salah. Mangkrak salah. Pokoknya hidup mereka bahagia kalau bisa nyalahin Jokowi. 3. Kritik tapi lupa sejarah. Ini yang paling sering. Lupa siapa yang mangkrakin, lupa siapa yang nyetop, lupa siapa yang gagal nyelesain. Bilang bandara, pelabuhan, tol, kereta cepat nggak penting, padahal zaman itu juga pengen bangun tapi nggak sanggup. Ini ironi nasional. Yang gagal memulai malah ngejek yang berhasil menyelesaikan. Hambalang. Ketika proyek gagal dijadikan senjata politik murahan. Para pembenci Jokowi paling semangat bawa-bawa Hambalang. Padahal, Hambalang itu bukan contoh proyek gagal yang bisa disindir ke Jokowi. Justru Hambalang itu monumen kegagalan era sebelumnya yang saking parahnya, sampai pemerintah berikutnya pun memilih. Daripada rakyat rugi lebih gede, mending stop. Itu tanahnya retak-retak. Kontur labil. Dari awal udah dibangun dengan fondasi salah. Anggaran meroket, bangunan ambruk. Audit juga bilang berpotensi bahaya. Kalau itu dipaksa lanjut, Jokowi bakal diserang karena bangun di atas tanah longsor. Jadi kalau para pembenci Jokowi terus nyerang soal Hambalang, artinya mereka belum siap berdamai dengan fakta. Hambalang bukan salah Jokowi. Hambalang itu bukti kelalaian masa lalu. Pemerintah berikutnya cuma kebagian beresin puing-puing. Dan lucunya, puing-puing itu justru mereka jadikan senjata. Hebat ya, sudut pandang orang yang hidup dari kebencian. Yang benci tetap benci, tapi yang waras selalu lihat bukti. Kalau mau jujur, sebagian orang itu bukan benci karena alasan rasional. Mereka benci karena komunitasnya benci. Karena timeline-nya benci. Karena bubble medianya benci. Tapi fakta tetap fakta. Jokowi menyelesaikan lebih banyak proyek mangkrak daripada presiden sebelumnya. Proyek strategis nasional rampung dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Transportasi publik modern pertama dalam sejarah RI hadir di era Jokowi. Proyek yang puluhan tahun cuma jadi wacana, di era Jokowi baru jadi kenyataan. Dan yang gagal total, Hambalang, itu bukan warisan Jokowi, tapi warisan masalah yang mustahil diselamatkan. Jadi sebelum nyinyir, minimal lihat sejarah. Karena kalau sejarah aja nggak ngerti, jangan-jangan yang mangkrak bukan proyek, tapi logikanya. YouTuber Nusantara! Kau mau menyalahkan Pak Jokowi karena tidak melanjutkan? Hambalang mangkrak karena Pak Jokowi. Kata siapa tuh Bang? Karena tidak melanjutkan proyek itu. Itu kata Pak Andi Arief dari Demokrat. Sebagai masih berkuasa tidak bisa dilanjutkan, sehingga ketika KPK memvonis masuk kepada era Jokowi, Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu. Jadi mangkrak itu karena Pak Jokowi tidak omon aja kau. Hambalang itu. Anda masih di Demokrat ya? Sini Pak Andi Arief. Kau jangan cuci tangan. Sudah lihat laporan BPK? Di situ disebutkan, 1, tidak adanya studi AMDAL, analisis dampak lingkungan, di situ tidak ada. Yang kedua, disebutkan di situ tanahnya labil dan mudah longsor. Wow. Kau mau menyalahkan Pak Jokowi karena tidak melanjutkan? Kau mau proyek itu dilanjutkan? Kalau celaka orang, siapa yang mau tanggung jawab? Proyek abal-abal rupanya. Tanah labil dan mudah longsor. Pak, itu proyek busuk, proyek sampah, proyek bangke kau lemparkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang bodoh.